Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau bahas apa? Kalau aku tunjukin kayak gini, kira-kira udah tahu ya aku mau bahas apa. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan ASI dengan komposisi yang pas demi mendukung pertumbuhan dan kesehatan dari bayi kita, yang belum bisa ditiru oleh semua susu formula gitu. Jadi apa? Kita bahas yuk gitu. Nah, ASI mengandung antibodi yang secara imunologis mampu melindungi bayi sampai sistem imun tubuhnya mulai bekerja untuk mengkompensasi sistem imun bayi yang belum matang dan belum berfungsi. Jadi apa kandungannya yang tidak bisa di copy paste sama susu formula? Jadi ASI itu mengandung antibodi imunoglobulin atau IgA. Antibodi ini melindungi bayi dari infeksi di sistem pernafasan, pencernaan, dan urogenital, menyediakan imunitas pasif sampai nantinya si sistem imun bayi sendiri mulai aktif menghasilkan antibodinya. Jadi ASI juga menjadi sumber bakteri. Yang pernah dengar ASI itu steril, gitu ya? Ada yang pernah dengar ASI itu steril? Sebenarnya ASI itu tidak steril. ASI itu mengandung bakteri juga, tapi bakteri baik. Nah, ASI yang menjadi sumber bakteri yang berlimpah, yang terbukti sangat penting juga, bukan hanya kesehatan sistem imun. Nah, ASI menyediakan sumber energi tertinggi dan sumber lipid yang paling terkonsentrasi yang dibutuhkan untuk membangun struktur otak. Wow, ASI segitunya ya, hebat banget ASI para ibu yang menyusui itu ya. Tidak ada yang dapat menyamai lipid maternal kompleks sebagai sumber energi bernilai oktan tinggi yang siap diserap untuk bayi, yang siap diserap tubuh bayi. Nah, pemberian ASI juga mempererat ikatan ibu dan bayi serta menurunkan tingkat stres dan mengikis aktivitas dari kortisol. Karena ketika ASI diberikan, hormon-hormon baik pada ibu dan bayi terlepas secara bersamaan menciptakan ikatan cinta di antara mereka. Selama menyusui juga, secara serentak otak ibu dan bayi melepaskan hormon kebahagiaan. Seperti apa hormon kebahagiaan? Kayak dopamin, terus ada endorfin, dan juga hormon cinta oksitosin. Wow, semuanya muncul. Nah, sekresi ini menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka, khususnya jika dibarengi dengan tatapan penuh cinta antara ibu dan bayi gitu. Tadi kita bahas sedikit ya tentang bakteri. Jadi selama proses menyusui di area areola yang biasanya harus sebagian masuk ke dalam mulut bayi, ini biasanya terdapat bakteri baik yang bersahabat di permukaan payudara ibu. Oke, yang nantinya akan berkembang biak di saluran pencernaannya bayi gitu. Dan ini bakteri-bakterinya bakteri baik gitu ya. Makanya kita tidak menyarankan pula untuk menyabuni area ini. Karena apa? Di samping bikin daerah areola dan puting kering ya, dan bisa buat lecet, dan kelembapannya pun hilang, di situ juga membunuh bakteri. Jadi gimana caranya? Sabunin saja seluruh tubuh, biarkan air sabun itu mengalir, tapi bukan menyabuni daerah areola dan puting gitu. Jadi biarkan mengalir dan tetap dilap pakai air hangat gitu, atau air matang ya, dilap pakai air hangat atau air matang. Tidak perlu disabunin sampai berbusa di daerah ini gitu ya. Ada dua yang hormon yang saling bersinergi dalam proses menyusui bayi atau dalam kelancaran mengasihi. Semua hormon saling terkait ya, tapi kalau untuk dalam menyusui bayi itu ada dua yang saling bersinergi, yaitu adalah prolaktin atau laktogen yang gunanya merangsang kelenjar susu. Jadi ini ya, ini adalah kelenjar susu ya. Jadi ini tempat diproduksinya ASI gitu. Untuk memproduksi ASI susu pada ibu setelah melahirkan ya, di sini kelenjar susu. Dia warna ungu yang seperti anggur, mirip anggur, ini adalah kelenjar susu. Nah, si prolaktin ini juga sebenarnya dipengaruhi dari asupan nutrisi yang dimakan oleh si ibu, dimakan atau diminum oleh si ibu. Oke. Jadi ini kelenjar susu ini dipengaruhi oleh prolaktin. Dan prolaktin sendiri dipengaruhi oleh asupan makanan dari ibu gitu ya. Lalu yang kedua adalah hormon oksitosin yang tadi, atau hormon cinta, yang gunanya mengatur keluarnya ASI. Ini dipengaruhi dari tingkat stres biasanya. Payudara wanita yang menyusui bayi, oksitosin menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitel di sekeliling alveoli dan di dinding duktus. Nah, kontraksi menimbulkan tekanan di dalam duktus yang menyemprotkan air susu ke dalam mulut bayi. Untuk pelepasan oksitosin sendiri sebenarnya ya membutuhkan rangsangan. Salah satunya itu mekanisme menghisap dari si bayi. Mungkin ada yang tanya ya sebelum kita lanjut, duktus itu apa? Duktus itu ini bagian yang ini
ini ductus. Kecil ini disebut dengan saluran ya. Nah, kalau salurannya ini tersumbat, ini seperti ini nih, bentuknya besar seperti ini. Oke? Jadi ductus itu kayak saluran ya, disebutnya saluran susu. Oke, kita lanjut. Nah, pelepasan oksitosin yang juga dapat dirangsang oleh apa lagi selain itu? Melalui berbagai rangsangan cerebral. Mencakup pikiran tentang anak, terus juga bentuk dukungan dan kebahagiaan yang diberikan keluarga dan lingkungan sekeliling ibu yang pada saat itu adalah menyusui bayinya, itu adalah bentuk rangsangan untuk memunculkan hormon oksitosin. Nah, dan banyak juga dari ibu yang menyusui bayinya mengalami pengeluaran air susu hanya dengan dipicu dengan atau oleh tangisan dari si bayi. Oke, sempat ada pertanyaan langsung dari ibu-ibu yang sedang proses mengasihi. Kenapa saya mengantuk ya, Mbak Bit, saat menyusui bayi saya? Terus kenapa bayi saya sebentar-sebentar tertidur saat disusui? Padahal baru 5 menit nyusunya, kan? Jadinya kayak kurang dapet gitu. Saya mau bangunin tapi nggak tega, soalnya malas banget tidurnya. Terus kayaknya nyenyak banget tidurnya. Kenapa ya, Mbak Bit? Oke, kita bahas. Tadi aku singgung salah satu hormon yang memproduksi suplai ASI adalah prolaktin. Nah, pelepasan hormon ini yang menstimulasi rasa kantuk pada bunda atau pada para ibu ditambah dengan hadirnya hormon oksitosin, dopamin, endorfin, dan serotonin karena memberi refleks rileks dan mengantuk dan membuat kualitas tidur sangat baik. Jadi lebih gampang cepat ngantuk dan tidurnya lebih enak gitu. Dan juga ada alasan lain gitu ya. Alasan lainnya di sini bisa juga karena kelelahan, kurang istirahat, terus pemenuhan gizi yang tidak seimbang. Ini juga bisa menyebabkan ibu mengantuk saat menyusui. Tapi biasanya tidurnya kurang optimal atau tidurnya kurang berkualitas. Begitu. Jadi beda ya, mengantuk terus tidurnya berkualitas dengan mengantuk terus tidurnya tidak berkualitas. Jadi bisa dilihat-lihat kalau kita mengantuk tapi tidur kita berkualitas. Tidur yang berkualitas tuh gimana, Bu Bidan? Gak ada mimpi, tidur, dan saat kita bangun jauh lebih segar, walaupun itu hanya dapat 5-10 menit sekali. Ya, sekalipun ya hanya 5-10 menit itu biasanya tidurnya, jika tidurnya berkualitas dia bangunnya segar. Tapi jika tidurnya tidak berkualitas bisa jadi ya tadi karena kelelahan, kurang istirahat, terus pemenuhan gizinya tidak seimbang. Itu bisa jadi tidurnya tidak berkualitas, kurang pules bahasanya, kayak gitu ya. Lalu kenapa bayi tertidur saat menyusu? Karena memang bayi kerjaannya cuma nyusu, tidur, dan buang air, itu saja. Kalau komunikasi hanya menangis, udah sebenarnya itu saja gitu ya. Jadi penjelasannya karena berada dalam pelukan orang terdekat membuat bayi merasa hangat, nyaman, aman, ditambah komposisi ASI sendiri ya yang bikin dia kenyang, terus respon hormonnya bayi saat menyusu yang dia karena dekapan ibunya dia bahagia, ya akhirnya dia dapat terlelap begitu. Kayak kita aja, ya kan, kalau misalnya kita lagi rindu, kangen sama suami, ya kan, tidur sebelah suami, kayaknya udah bikin tidur kita lebih nyenyak kayak gitu. Atau dengan orang tua kita kangen gitu kan, kita dipeluk, kita tidur dengan orang tua kita kan jauh tidurnya lebih nyenyak dan merasa lebih aman dan nyaman, kayak gitu. Oke, ditambah lagi bayi itu kan 9 bulan di dalam rahim, 9-10 bulan di dalam rahim, dia nyaman di dalam rahim. Sehingga dia akan lebih senang dipeluk, digendong, karena hangatnya tubuh ibu atau tubuh ayah itu sangat membuat dia nyaman dan aman gitu. Nah, itulah alasannya mengapa bayi saat dipindahkan ke tempat tidurnya ia dapat terbangun dan menangis gitu, karena suhu di sekitar berubah mendadak juga dan bayi itu sangat sensitif dan tahu bahwa dia ditinggal sendirian gitu, jauh dari aroma ibunya dan aroma makanannya yang membuat ia merasa lebih tidak nyaman dan aman. Makanya saat dari gendong terus kita taruh di tempat tidur pasti nangis ya, karena dia belum terbiasa dengan lingkungan barunya. Oke, terus juga bayi mudah tertidur, hal ini karena aktivitas dalam menyesuaikan dirinya adalah makan, tidur, BAB, BAK, dan nangis. Udah itu aja ya. Aktivitas tidur bayi itu bisa 14-18 jam untuk bayi yang lahirnya cukup bulan dan berat badannya juga cukup gitu. Ada beberapa bayi yang memang bawaannya males tidur terus ya. Nah, di sini kita wajib untuk membangunkannya. Tega nggak? Tega. Karena asupan nutrisi itu sangat dibutuhkan untuk bayi gitu. Karena bayi cenderung memang bawaannya tidur gitu. Lalu bagaimana jika bayi tidur dalam proses menyusu? Nah, ini ada pertanyaan kayak gitu. Supaya bayi tetap bangun dan terjaga, ibu harus tega untuk menjaganya
tetap terjaga. Jadi menjaganya tetap dalam keadaan bangun saat dia proses menyusui. Kalau misalnya masih 5 menit dia udah merem, bangunin, gerakin pipinya, mainin telapak kakinya, dikelitikin atau dipegang punggungnya, diusap-usap biar dia bangun dan ngenyot lagi. Begitu. Oke, supaya dia dapat kandungan gizi dari atau vitamin dari atau nutrisi dari ASI terakhir atau high milk-nya gitu. Oke, jadi sekian dari penjelasan singkat yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurangnya punya saya, lebihnya punya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.